Puji-pujian dan hormat kepadamu ya Tuhan Yesus Gembala Agung kami, yang juga telah memberikan kepada jemaat-Mu, baik para rasul, para nabi, para pemberita Injil, para gembala dan pengajar, terkhusus kepada jemaat-Mu di Pempantang Tanjung Sari khususnya, juga boleh menerima pelayanan Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Guru Injil Zakaria Jaslan, yang sudah melayani selama kurang lebih 32 tahun. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum pelaksanaan purna tugas dan penganugerahan gelar emeritus ini. Kiranya Tuhan berfirman bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan di dalam terjemahan bahasa Indonesia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kalau saya mengundang Bapak Guru Injil Jaslan, Bapak Guru Injil Zakaria Jaslan, kira-kira rasanya gimana, Bapak? Saya agak gimana gitu ya. Harusnya kakakku gitu. Tapi oke, tidak apa-apa. Saya panggil Pak ya. Oke, Pak Jaslan. Melayani Tuhan sampai akhir. Saya tanya kepada panitia mengapa temanya ini. Jawabnya, karena Pak Jaslan itu akhir-akhir ini khotbahnya tentang melayani sampai akhir. Oh begitu. Lalu saya tanya ayatnya mana? Ayatnya nggak tahu katanya. Wah berarti saya harus mencari sendiri ayatnya. Dan tidak lama mencarinya ketemu di Wahyu pasal 2 ini. Yang di sana disebutkan, saya akan fokus di ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan melayani menurut saya kurang menyenangkan. Apalagi kalau yang dilayani itu orang-orang yang galak, orang-orang yang cerewet, orang-orang yang banyak ngomong, orang-orang yang sukanya maido. Tapi di Tanjung Sari pasti nggak begitu. Betul? Kalau begitu pasti Pak Jaslan nggak tahan sampai 32 tahun. Jadi artinya Pak Jaslan merasa senang melayani panjenengan jemaat di Tanjung Sari khususnya, Logomu dan juga sekitarnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, tetapi pelayan atau hamba yang terikat kepada suatu kontrak atau suatu perjanjian, dia mau nggak mau, senang nggak senang, dia harus
mengerjakan pelayanannya. Dia harus melakukan tugasnya, entahkah itu tuannya atau majikannya, orang yang baik atau orang yang bengis. Dia karena terikat kontrak, maka dia akan melayani sampai berakhirnya kontrak itu. Kecuali kalau dia nggak tahan, dia akan melarikan diri dari tugas dan tanggung jawabnya. Tapi puji Tuhan, Pak Guru Injil Jaslam tidak melarikan diri sampai usia 60 tahun. Jadi dia terikat kontrak bukan hanya dengan organisasi gereja, tetapi juga di hadapan Tuhan akan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan tata gereja sampai umur 60 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Kristen adalah orang yang melayani Kristus Yesus yang adalah Tuhan segala Tuhan, yang adalah majikan segala majikan, dan beliau bukanlah Tuhan yang bengis, beliau bukanlah majikan yang galak. Tuhan Yesus adalah majikan kita yang baik hati, penuh belas kasih dan kemurahan. Walaupun kadang-kala kita diizinkan untuk hidup dalam kesusahan, tetapi Dia, Tuhan kita, tetap bersama dengan kita. Nah, sebagai Tuhan atau Tuhan yang baik, Kristus tentu sangat berbeda dengan caranya orang dunia memperlakukan hamba-hambanya atau pekerja-pekerjanya. Saya percaya, saya yakin bahwa selama 32 tahun, Pak Guru Injil Zakaria Jaslan sudah mengalami bagaimana Tuhan Sang Gembala Agung itu menyokong dia dalam pekerjaan dan pelayanannya, dan juga kita semua para gembala jemaat. Memang tidak enak, memang tidak mudah. Yang namanya melayani orang itu nggak enak. Melayani domba, saya sering ngomong, melayani domba itu kalau domba berkaki 4 lebih enak. Kalau domba berkaki 2 lebih enak ya. Saya tanya pengurus Padang, gimana melayani domba berkaki 2 lebih enak mana dengan domba berkaki 4? Kalau melayani domba berkaki 4 itu nurut ya. Kalau nggak nurut itu gembalanya bisa mencuri dan dombanya nggak akan ngelawan tambah dibanting gitu kan. Tapi kalau melayani domba berkaki 2, waduh itu butuh seni yang tinggi. Bagaimana mengatasi orang-orang yang susah, ya, orang-orang yang sulit karakternya, sifatnya, itu nggak mudah. Banyak air mata istilahnya yang harus ditumpahkan oleh seorang gembala jemaat, yang mana hanya Tuhan Gembala Agung yang mengerti apa yang ada di hati para gembala. Nah, Bapak Saudara, mari kita akan melihat 3 kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita melayani Kristus dan sampai kapan kita akan melayani Kristus Tuhan kita. Majikan yang baik hati itu, yang sudah menyelamatkan kita, menebus kita dan membeli kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu darahnya sendiri, nyawanya sendiri. Yang pertama, melayani Tuhan dengan kesetiaan. Tuhan berfirman kepada malaikat jemaat di Smyrna. Saya tidak akan mengupas secara teologis tentang jemaat-jemaat yang ditulis oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu ini, tetapi saya tafsirkan bahwa malaikat jemaat ini adalah gembala jemaat Smyrna, bahwa sekalipun menghadapi tekanan atau aniaya yang berimbas pada perekonomian jemaat, Tuhan yang sang awal dan sang akhir mengerti dengan sepenuhnya terhadap kondisi yang dihadapi oleh jemaatnya di Smyrna. Memang kota Smyrna adalah kota yang makmur, secara ekonomi sangat bagus, termasuk orang-orang Kristen di Smyrna pun ekonominya bagus. Tetapi dalam satu ketika, orang-orang Kristen di Smyrna harus menyembah Kaisar sebagai Tuhan, dan orang Kristen sejati tidak mungkin mau. Oleh karena itulah maka orang-orang Kristen di kota Smyrna menghadapi aniaya, menghadapi pencobaan, menghadapi kesusahan. Beberapa orang dipenjarakan, dijebloskan ke dalam penjara. Mereka akan mengalami kesusahan 10 hari, dan ini secara eskatologi berbeda. Ya, kalau kita tafsirkan secara eskatologi nanti akan jadi berbeda. Tetapi saya ambil poinnya untuk kita bahwa menjadi jemaat Tuhan yang setia itu bisa menghadapi pencobaan yang berat, yang bisa berakibat kepada perekonomian kita. Dan itu dialami oleh jemaat di kota Smyrna.
dan mereka mengalami apa yang disebut sebagai kesusahan ekonomi. Mereka mengalami hidup ekonomi. Mereka menjadi miskin karena mereka tidak mau menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Tetapi Tuhan melihat sisi lain dalam hati jemaat di Smyrna, yaitu sisi dalam, sisi iman yang disebutnya dalam ayat 9, namun engkau kaya. Jadi kalau kita karena suatu aniaya menjadi susah secara ekonomi, kita secara ekonomi menjadi sulit karena aniaya iman, Tuhan memandangnya bukan kepada masalah ekonomi, Tuhan memandangnya kepada hati kita. Jadi Tuhan memang selalu lebih memandang kepada hati manusia ketimbang apa yang kelihatan di luarnya. Jadi yang terpenting bagi Tuhan sebenarnya adalah apa yang tersimpan dalam hati manusia. Adakah harta kekayaan yang tersimpan dalam hati dan pikiran orang percaya? Nanti kalau kita membaca di ayat berikutnya, di jemaat yang terakhir yang dikirimi surat ini, yaitu jemaat Laodikia. Laodikia menjadi gambaran jemaat abad ini, yaitu mereka secara finansial kaya, banyak gereja yang kaya-kaya, ya, tetapi kosong hatinya, rapuh. Mereka tidak tahan menghadapi goncangan dunia ini, dan Tuhan selalu melihat isi hati kita. Oleh sebab itu dalam kondisi yang seperti ini, seruan Tuhan kepada jemaat-jemaat adalah supaya jemaat tetap setia. Hendaklah engkau setia. Kesetiaan iman adalah kehendak Tuhan, sang awal dan sang akhir. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, supaya engkau setia. Supaya engkau setia. Ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Sebagai hamba-hambanya, kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi juga untuk percaya penuh kesetiaan. Banyak orang Kristen hanya sekedar percaya saja, tapi tidak dibarengi dengan sikap kesetiaan, apalagi setia sampai akhir. Tuhan berfirman supaya kita para hambanya percaya penuh kesetiaan, dan aspek kesetiaan itu meliputi mengerti apa perintah Tuhan, kemudian menaati perintah itu. Setelah menaati, kita mengerti tugasnya dan kerelaan untuk melakukan tugas itu dengan suatu harapan mendapatkan mahkota abadi, yaitu pahala kekal. Itu menjadi motivasi mengapa orang-orang Kristen sepanjang abad mengalami aniaya tetapi tetap kokoh imannya, karena visinya adalah mendapatkan mahkota yang abadi. Tuhan berfirman agar kita menjadi setia sebagai imamat rajani, yaitu para imam yang melayani Tuhan Yesus Sang Raja. Orang-orang yang dengan syukur melayani Dia sebagai Raja segala raja yang sudah menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus berdiri menjelajah di jemaat-jemaat lokal dimanapun, termasuk jemaat setempat di sini. Tuhan jalan-jalan, melihat, mencari adakah orang-orang yang beriman namun setia. Injil Lukas menyatakan bahwa ketika Tuhan Yesus nanti datang, adakah didapati iman di dunia? Dan kemungkinan yang kedapatan punya iman sedikit, Bapak Ibu, apalagi yang punya kesetiaan. Semoga Pak Samuel di Tanjung Sari ini percaya namun setia. Amin. Yang kedua, bagaimana kita melayani Tuhan? Melayani Tuhan dengan kesetiaan sampai akhir hayat. Berapa lamakah seorang percaya melayani Tuhan? Dalam aturan gerejawi, ya mungkin ada batasan. Di GTC itu batasannya kalau umurnya sudah 60 tahun, maka dia purna tugas. Tapi boleh pelayanan nanti, tetapi ada porsinya. Pelayanan seperti apa? Ini yang belum kita rumuskan, Pak. Jadi nanti kita ke depan harus rumuskan. Para emeritus ini harus diberi porsi pelayanan. Jadi purna tugas dapat gelar emeritus, masih ada wadah untuk berkiprah melayani. Nah ini ke depan yang perlu dipikirkan. Nah Bapak Saudara, kita akan lihat ya bahwa dalam
Alkitab Perjanjian Lama juga ada pembatasan usia. Contohnya di Bilangan 4 ayat 3 dan 23, orang-orang yang melayani di kemah pertemuan itu maksimal umurnya sampai 50 tahun. Tapi nanti dalam keimaman itu contohnya Imam Zakaria. Nah ini kebetulan yang purna tugas punya nama Baptis Zakaria. Saya ambil contoh Imam Zakaria itu disebutkan melayani hingga usia lanjut dalam Lukas 1 ayat 18. Usia lanjut ini kalau saya bandingkan dengan Kejadian 17 ayat 17, di mana disebutkan bahwa waktu itu Bapak Abraham dan Ibu Sarah waktu mendengar informasi akan mengandung punya anak itu umurnya sudah lanjut. Dan usia lanjut Bapak Abraham itu 100 tahun, Ibu Sarah 90 tahun. Jadi Imam Zakaria melayani sampai usia lanjut. Ya, waktu itu ketemu malaikat dan akhirnya menjadi bisu karena dia ragu apakah benar Elizabeth istrinya akan punya anak. Akhirnya dia bisu. Artinya seorang Imam Zakaria melayani sampai usia lanjut. Tetapi secara organisasi gereja-gereja punya aturan. Teman saya di GKI Sulawesi Tengah itu kalau para duluan kalau sudah 25 tahun dia boleh purna tugas walaupun usianya masih muda. Jadi saya punya adik kelas itu masih muda, dia sudah pensiun karena di situ dia sudah melayani 25 tahun. Tapi ada juga tergantung mana duluan, apakah umurnya sudah 60 tahun atau bagaimana. Nah, Bapak Saudara, namun demikian hendalah engkau setia sampai mati, kata Tuhan. Bukan setia sampai purna tugas secara organisasi. Bukan setia kepada Tuhan sampai pensiun dari pekerjaan pengembalaan. Bukan. Pak Pendeta Emeritus Kadresno, Pak Pendeta Emeritus Pujo ini masih aktif walaupun sudah emeritus ya Pak. Ya. Dan nanti perlu diaktifkan kalau tata kerjanya direvisi supaya para purna tugas di divisi itu ada pelayanan Pak, supaya tidak sepanak. Kita bisa bayangkan. Pak Ketua ini pernah cerita ke saya, Pak, saya ingat emeritus langsung gimana Pak katanya Pak? Kelas gitu Pak ya, kelas gitu Pak. Saya nggak tahu kenapa kelas gitu ya. Karena usianya masih muda sudah pensiun. Ya kita usulkan nanti pensiun kita umur sampai 90 tahun Pak, seperti Imam Zakaria. Ya amin ya, karena umur 90 masih muda. Hendalah engkau setia sampai mati, kata Tuhan. Firman dari Tuhan yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Sama dengan Kristus, dia setia juga sampai mati di atas kayu salib. Ini adalah kualitas sekaligus kuantitas pelayanan hamba-hambanya selama di atas bumi saat ini. Dikisahkan Bapak Saudara, pada masa perang dunia pertama itu para tentara menghabiskan 250.000 ekor burung merpati. Untuk apa? Untuk membawa berita kepada tentara-tentara. Ya, 250.000 burung merpati habis itu dipakai untuk alat kirim berita. Nah, ada seekor merpati yang menyelamatkan banyak tentara Prancis, namanya Sir Ami. Dia harus membawa satu pesan dengan melewati desingan peluru dan juga gas beracun. Dia ketembak di dadanya dan kakinya hampir putus, dia terjatuh. Tetapi heran, burung Sir Ami ini bangun lagi dan terbang 20 menit lagi untuk ketemu dengan tentara Prancis mengirimkan pesan. Akhirnya tentara-tentara Prancis diselamatkan oleh seekor burung merpati yang sudah terluka parah ini. Dan akhirnya pemerintah Prancis memberikan gelar kehormatan Croix de Guerre, itu lencana militer untuk seekor burung merpati. Saya tidak tahu ini Pak Burijil Zakaria Jaslat apakah nanti dapat medali perak Pak? Harusnya emas Pak, 32 emas muda. Namun Bapak Saudara, pelajaran dari burung merpati Sir Ami ini adalah
bahwa kita melayani Tuhan sampai mati, namun juga mengharapkan suatu pahala. Kalau kita nggak punya motivasi untuk dapat pahala, kita akan lemah dalam dunia pelayanan. Kita akan nggak mampu melangkah. Tetapi karena motivasi kita benar secara kita bahwa orang-orang yang setia akan diberikan mahkota oleh Tuhan. Karena itu yang ketiga, yang terakhir, kita melayani Kristus karena pahala abadi. Jadi orang Kristen harus punya angan-angan ini, Bapak Saudara. Aku setia pada Tuhan, aku percaya pada Tuhan, aku melayani Tuhan sampai akhir hidupku, karena aku ingin dapat pahala abadi. Dan itu disebutkan oleh Rasul Yohanes demikian. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kisah burung merpati tadi menginspirasi kita untuk berjuang sampai titik darah penghabisan dengan satu harapan mendapatkan pahala abadi. Walaupun burung itu mungkin tidak mengerti artinya medali itu, tetapi bagi para tentara itu sungguh sangat berarti. Jadi salah satu yang dapat memotivasi para rasul dan orang percaya sepanjang masa adalah hadiah surgawi, pahala surgawi, upah yang disediakan bagi para pemenang. Pada masa hidup Rasul Paulus ada olahraga lari maraton. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah mahkota yang dianyam dari daun pohon zaitun, dan itu dirindukan oleh para pelari maraton hanya untuk dapat untean dari daun zaitun. Apalagi kita, dan itu dipakai oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 25, bahwa dia berlomba dalam kesetiaan untuk mendapatkan mahkota abadi. Kita perlu paham bahwa kita diselamatkan adalah untuk hidup selamanya, sehingga pelayanan kita kepada Tuhan selain sampai akhir hayat di bumi ini juga berlanjut selamanya dalam kerajaan kekal. Pada saat kita berjumpa dengan Tuhan kita, di sana akan ada pembagian pahala, pembagian mahkota. Coba bayangkan Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara nanti di sana dibagi-bagi pahala, panjenengan dapat atau tidak? Kalau nggak dapat itu sungguh penderitaan. Kalau nggak dapat itu sungguh menyedihkan. Tetapi berbahagialah yang mendapat mahkota. Walaupun itu Bapak. Dalam Wahyu 4 ayat 10, para tua-tua yang mendapat mahkota itu mencopot mahkotanya lalu dilemparkan di hadapan tahta Tuhan, dan mereka bernyanyi, hanya Engkau yang layak mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Inilah yang menguatkan iman kita. Ini juga yang menguatkan para hamba Tuhan, termasuk Guru Injil Zakaria. Selamat melanjutkan pelayanan untuk Pak Guru Injil Zakaria Jaslan yang nanti akan ditambahkan sebuah gelar, yaitu Guru Injil Berikut. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, Engkau telah menunjukkan kesetiaan-Mu sampai mati di atas kayu salib, dan Engkau diberi karunia nama di atas segala nama, dan Engkau pun berjanji akan memberikan kemuliaan kepada para hamba-Mu yang kedapatan percaya dan setia sampai akhir, dan akan memberikan pahala yang abadi. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala karya-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, terlebih kepada hamba-Mu Bapak Guru Injil Zakaria Jaslan dan keluarganya. Kami mengucapkan syukur dan akan melanjutkan upacara penganugerahan gelar emeritus. Tuhan menyertai. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.